Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dityana. Pada video ini saya akan mereview buku dari Bayu Seto Harjowahono SH LLM yang berjudul Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional. Untuk bukunya sendiri adalah seperti ini. Buku ini berjudul Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional, karangan Dr. Bayu Seto Harjowahono SH LLM. Penerbit dari buku ini adalah PT Citra Aditya Bakti dengan kota terbit Bandung, tahun terbit 2013. Terdiri dari 11 bab dengan jumlah halaman 308 halaman. Buku ini merupakan buku ke-1 edisi kelima. Buku ini membahas tentang materi-materi terkait hukum perdata internasional seperti pengertian, sejarah, titik taut, kemudian teori kualifikasi, remfoa, prinsip-prinsip dan teori-teori hukum perdata internasional, lalu asas-asas hukum perdata internasional, dan juga eksistensi serta prospek hukum perdata internasional di masa depan. Dalam buku ini dijelaskan pengertian hukum perdata internasional menurut para ahli, baik dari dalam maupun luar negeri. Adapun pengertian dari hukum perdata internasional itu sendiri adalah seperangkat asas-asas, kaidah-kaidah, dan aturan hukum nasional yang dibuat untuk mengatur peristiwa atau hubungan hukum yang mengandung unsur-unsur transnasional. Awal perkembangan hukum perdata internasional ini berasal dari Kekaisaran Romawi, di mana hukum yang berlaku pada saat itu pada dasarnya adalah ius civil. Kemudian diadaptasi untuk perkara-perkara yang melibatkan orang asing, sehingga jadilah ius gentium. Ius gentium ini dibagi menjadi dua macam. Yang pertama itu ius privatum, dan yang kedua itu adalah ius publicum. Ius publicum itu sendiri adalah cikal bakal dari hukum publik internasional, dan ius privatum adalah cikal bakal dari hukum perdata internasional. Perkara hukum perdata internasional selalu melibatkan elemen-elemen asing yang melampaui batas-batas teritorial dari suatu negara. Maka, masalah yang kemudian muncul adalah di mana perkara tersebut akan diselesaikan. Lalu, kemudian hukum mana yang digunakan untuk menyelesaikan perkara tersebut, dan jika sudah ada suatu putusan, maka sejauh mana putusan tersebut diakui di suatu negara. Selanjutnya adalah titik taut. Titik taut adalah fakta-fakta dalam sekumpulan fakta perkara yang menunjukkan pertautan antara perkara itu dengan suatu tempat tertentu. Dan karena itu menciptakan suatu relevansi dengan kemungkinan berlakunya suatu sistem atau aturan hukum intern suatu tempat. Di sini ada dua titik taut. Yang pertama itu titik taut primer, dan yang kedua itu adalah titik taut sekunder. Untuk titik taut primer itu sendiri adalah fakta-fakta di dalam suatu perkara atau peristiwa hukum yang menunjukkan bahwa peristiwa hukum tersebut mengandung unsur-unsur asing. Dan karena itu, peristiwa yang dihadapi itu termasuk peristiwa hukum perdata internasional. Sedangkan titik taut sekunder yaitu fakta-fakta dalam hukum perdata internasional yang akan membantu menentukan hukum manakah yang harusnya digunakan dalam menyelesaikan perkara hukum perdata internasional yang sedang terjadi. Perkara hukum perdata internasional selalu berurusan dengan kemungkinan berlakunya lebih dari satu sistem hukum dari satu negara yang berbeda untuk mengatur sekumpulan fakta-fakta tertentu. Maka proses kualifikasi dilakukan berdasarkan sistem hukum mana di antara berbagai sistem hukum yang relevan. Nah, dalam hal ini dikenal beberapa teori kualifikasi. Yang pertama itu adalah kualifikasi lex fori. Berdasarkan teori ini, kualifikasi harus dilakukan berdasarkan hukum pengadilan yang mengadili perkara. Yang kedua adalah kualifikasi lex causi. Teori ini beranggapan bahwa kualifikasi dijalankan sesuai dengan sistem serta ukuran-ukuran dari keseluruhan sistem hukum yang berkaitan dengan perkara. Yang ketiga adalah teori kualifikasi bertahap. Kualifikasi harus dilakukan dalam dua tahap. Yang pertama itu adalah lex fori, dan yang kedua itu adalah dengan tahap lex causi. Selanjutnya, yang keempat adalah kualifikasi analitis atau otonom. Kualifikasi yang dilakukan terlepas dari kaitannya pada satu sistem hukum nasional tertentu. Yang kelima adalah teori kualifikasi berdasarkan tujuan hukum perdata internasional. Proses kualifikasi dijalankan tindakan
dapat ditentukan terlebih dahulu, tetapi akan ditetapkan kemudian setelah penentuan hukum perdata internasional apa yang hendak digunakan. Selanjutnya adalah renvoi atau penunjukan kembali. Renvoi adalah suatu pranata yang dapat digunakan untuk menghindarkan pemberlakuan kaidah atau sistem hukum yang seharusnya berlaku atau lex causi yang telah ditetapkan tersebut. Nah, dalam hal ini pengadilan beranggapan bahwa perkara atau perkara tersebut akan lebih baik diselesaikan berdasarkan kaidah hukum lex fori atau sistem hukum lain selain lex causi yang telah ditunjuk tadi. Selanjutnya adalah asas-asas umum dalam hukum perdata internasional dalam bidang-bidang hukum perdata. Yang pertama adalah asas-asas hukum perdata internasional tentang subjek hukum, yakni dikenal dengan dua asas, yaitu asas nasionalitas, yang kedua adalah asas domisili. Yang kedua adalah asas-asas hukum perdata internasional dalam hukum keluarga. Validitas formal untuk perkawinan pada berbagai sistem hukum berdasarkan asas locus regit actum. Diterima juga asas validitas suatu perkawinan ditentukan berdasarkan lex loci celebration. Sedangkan untuk perceraian dan akibat dari perceraian diselesaikan berdasarkan sistem hukum dari tempat atau lex loci celebration, joint nationality, domicile of choice, dan lex fori. Yang ketiga adalah asas-asas hukum perdata internasional dalam hukum benda. Status benda bergerak ditetapkan berdasarkan asas nasionalitas, asas domisili, dan juga lexitus. Sedangkan status benda tetap ditentukan berdasarkan asas lexitus. Yang keempat adalah asas-asas hukum perdata internasional dalam hukum perjanjian. Adapun dalam hukum perjanjian, asas-asas yang berkembang itu adalah asas lex loci contractus, lex loci solutionis, dan asas kebebasan para pihak. Dan yang kelima, asas-asas hukum perdata internasional dalam perbuatan melawan hukum. Asas-asas ini diantaranya yaitu lex loci delicti commissi, lex fori, dan the proper of law. Nah, yang terakhir yaitu asas-asas hukum perdata internasional dalam pewarisan. Dalam hukum ini dijelaskan ada dua asas. Yang pertama adalah lexitus dan yang kedua adalah lex domisili. Selanjutnya yaitu eksistensi dan prospek dari hukum perdata internasional. Saat ini teori hukum perdata internasional sedang berkembang menjadi sebuah metode daripada sebuah doktrin. Dengan pola yang demikian, maka harmonisasi hukum perdata internasional secara keseluruhan dapat diwujudkan. Konvensi-konvensi hukum internasional di bidang hukum perdata internasional sudah banyak berhasil dan berupaya menciptakan harmonisasi dari asas-asas hukum perdata internasional. Nah, demikian tadi adalah isi dari buku Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional ini. Yang terakhir, saya akan memberikan kelebihan dan kekurangan dari buku ini. Menurut saya, kelebihan dari buku ini adalah materinya itu sangat lengkap dan disertai dengan contoh kasus. Dan dalam buku ini itu banyak mencantumkan pendapat para ahli sehingga memperkuat isi buku. Kemudian untuk kekurangan buku ini, menurut saya adalah bahasa yang digunakan dalam buku ini itu cukup sulit untuk dipahami, sehingga kita harus benar-benar fokus ketika membaca buku ini. Itu tadi adalah review buku Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.